warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa kabarnya ini Mas Habib? Alhamdulillah baik sekali hari ini Pak. Baik, pada pagi hari ini saya Muhammad Sapruddin, calon CGP Angkatan 9 dari Kota Semarang, akan melaksanakan yaitu percakapan atau observasi supervisi akademik dengan teman sejawat, dan ini teman saya namanya Pak Habibullah Habib. Nah, tujuan dari observasi ini adalah, atau tujuan supervisi akademik adalah, satu, membantu guru mengembangkan keprofesionalan. Yang kedua, memonitor kegiatan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, mendorong guru menerapkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pada kali ini saya akan bertanya tentang kaitannya dengan supervisi akademik. Ya. Yang pertama, judulnya apa nih Pak Habib? Ini judulnya tentang keimanan kepada malaikat. Ya. Apa tujuan pembelajaran yang sudah dicapai ini, Pak? Ya, pertama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk melakukan amal baik dan menjauhi amal buruk. Tujuan yang sangat baik itu Pak Habib. Dan bagian mana yang perlu saya amati dalam proses pembelajaran nanti? Bagian pendahuluan Pak Din, yang mana itu mencakup tentang kehadiran absensi siswa, yang kedua keaktifan siswa dalam pembelajaran nanti yang kami sampaikan, yang ketiga sejauh mana pengetahuan anak tentang keimanan kepada malaikat. Baik, kemudian apa strategi Pak Habib untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan? Yaitu pertama diskusi, ya, lewat diskusi. Yang kedua pemutaran video Pak. Baik, strategi yang bagus, mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Amin. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira kapan pelaksananya nih, Pak? Pelaksanaannya tanggal 7 Maret 2024 pada pukul 7.30 jam pertama. Oke. Baik, kalau gitu kita ketemu di kelas. Ya. Semoga berhasil. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar dia sehat? Agar kamu yang sakit semoga tetap diberi kesembuhan. Pagi hari ini Pak Habib mau menyampaikan bab ke-7. Tadi silakan dibuka halaman 157 tentang iman kepada malaikat. 157 sudah buka? Coba saya tanya di antara kalian yang bisa jawab angkat tangan. Iman kepada malaikat termasuk rukun. Ada berapa rukun iman? Ya, silakan disebutkan. Iman kepada Allah 1, kepada Rasul 2, kepada kitab 3, kepada malaikat 4, kepada hari kiamat 5,
dan roh. Kita membahas iman kepada malaikat. Pengertian malaikat, tugas malaikat, sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya, terus perilaku dan imannya. Malaikat makhluk yang diciptakan dari cahaya. Dalam bahasa Arab artinya nur, nurun, nur, yang berarti cahaya. Cahaya. Makhluk yang paling taat, yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Beda dengan kita sebagai manusia. Kalau Nabi pernah bersabda, al insanu makhluk kotok wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, perbuatan yang tidak kita sengaja maupun yang kita sengaja. Contohnya banyak yang kita sengaja, contohnya kalian jadi pada temanmu, atau yang tidak sengaja kalian mau melempar sampah di dalam tempat sampah, temanmu lempar dan lain-lain. Itu yang sengaja dan tidak sengaja. Manusia juga punya sifat lupa, yaitu kadang kita lalai apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita. Pernah tahu kalian melakukan seperti itu? Yang sudah sholat padahal belum. Pernah enggak? Kita lalai. Kalau manusia tidak pernah melakukan kesalahan, malaikat tidak pernah melakukan kesalahan karena memang malaikat diciptakan oleh Allah untuk selalu taat kepada manusia itu sebagai makhluk yang sempurna itu. Karena manusia itu di dalam dirinya ada dua hal. Yang pertama ada akal, yang kedua ada hawa nafsu. Jadi manusia ada. Kalau malaikat hanya ada akalnya saja, tidak punya nafsu, makanya tidak pernah melakukan kesalahan. Akal itu selalu mengajak pada hal yang baik, sedangkan hawa nafsu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. An-nafsu lawwamah. Hawa nafsu selalu mengajak kepada hal-hal yang tercela, yang buruk. Contohnya, kalau memakai akal, pagi kita sudah bangun sholat subuh. Tapi kalau kita menuruti hawa nafsu, pilih tidur apa sholat? Masih tidur. Pagi pun sama saat berangkat sekolah. Pilih di rumah saja apa berangkat? Di rumah, karena hawa nafsu itu selalu mengajak males-malesan. Tapi kalau kalian menuruti hawa nafsu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya CGP Angkatan 9 Muhammad Safuddin bersama rekan sejawat saya Pak Habibullah, dan ini adalah pengajar praktek saya Pak Karyanto Nugroho. Baik, pada hari ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita amati proses pembelajaran di Pak Habib. Bagaimana perasaan setelah pembelajaran Pak Habib kemarin? Perasaan saya merasa senang,
syukur bisa mengajar di kelas bersama anak-anak. Anak-anak sudah merasa senang, antusias dengan materi yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah, biasa. Dan adakah hal-hal yang baik yang sudah dilakukan? Hal-hal yang baik yang telah saya lakukan adalah mengawali pembelajaran dengan doa masuk serta bertanya kepada anak-anak sejauh mana pengetahuan dan kemampuan anak mengetahui materi tersebut. Baik, dalam proses pembelajaran kemarin ada beberapa strategi yang sudah digunakan oleh Pak Habib. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan? Ya. Pertama yaitu perlu adanya mindfulness, yaitu agar anak bisa senang dengan pembelajaran dan bisa fokus dengan pembelajaran. Yang kedua adanya speaking. Baik, jadi ada dua ya. Pertama adanya mindfulness, yang kedua adanya ice breaking supaya tidak bosan. Apa rencana pembelajaran ke depan? Rencana saya yaitu mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar atau minat belajar anak. Kemampuan keragaman anak itu kan berbeda-beda ya, sehingga perlu dikelompokkan sesuai dengan gaya atau minat belajar. Kira-kira waktu kapan? Insya Allah akan saya laksanakan Kamis yang akan datang. Dan apa komitmen untuk pembelajaran pelaksanaan? Saya akan berusaha menerapkan pembelajaran ini dengan keterpihakan pada anak dan berupaya agar pembelajaran di kelas dapat menarik dan menyenangkan. Baik, luar biasa nih Pak Habib. Jadi pembelajaran bisa menyenangkan dan bisa menarik buat anak, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa semakin tercapai. Baik, terima kasih Pak Habib untuk pasca observasi ini. Cara dari saya cukup. Bila ada tambahan monggo. Pengajar praktek saya. Terima kasih Pak Udin sama Pak Habib. Di sini saya ingin menanyakan jadi pada saat observasi Pak Habib mengatakan bahwa yang kurang itu di mindfulness sama di ice breathing. Nah, kekurangannya di mana gitu menurut Bapak? Kok di dua hal tersebut masih perlu peningkatan? Nah, yang pertama anak fokusnya kurang Pak, karena kalau sehari full untuk pembelajaran terus kita perlu ada seperti untuk intermezzo dalam artian dia tidak bosan. Berarti kalau saya simpulkan di sini Pak Habib ini mengalami kesulitan pada memfokuskan anak di dalam penyampaian materinya Pak Habib. Nah, di sini terus Pak Habib punya ide atau rencana akan meningkatkan mindfulness-nya sama ice breathing agar titik fokus anak, titik jenuh anak ini bisa teratasi di sini. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terus sudah belajarkah Bapak tentang mindfulness atau ice breathing yang menurut Bapak bisa disukai anak? Sudah Pak. Sudah, berarti tidak punya contohnya aja. Belajarnya di mana Pak? Saya lihat di Facebook atau di YouTube. Di YouTube. Nah, setelah melihat tadi setelah melihat adanya mindfulness yang kelihatannya cocok atau pas dengan kalangan anak SMP 7 di sini, nah, kapan ini kira-kira akan dilaksanakan untuk penyampaian mindfulness ice breathing ketika pelajaran agar fokus anak bisa terpusat? Insya Allah Kamis yang akan datang. Kamis yang akan datang ya. Kamis yang akan datang. Tapi bulan ini Pak. Maret. Ya. Demikian aja ya. Jadi terima kasih, ini sudah bagus ya. Tadi digali berarti yang
kesulitan yang terkendala itu pada fokus anak. Nah, mungkin selain ini Pak, selain mindfulness ice breaking untuk bisa memfokuskan anak kepada materi pelajaran agar dapat paham, mungkin ada cara lain? Cara lain biasanya saya meminta anak untuk bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran, Pak. Bareng-bareng bisa kompak, bisa memfokuskan anak di dalam pembelajaran. Jadi di samping nanti ada mindfulness speaking, juga ada baca bersama-sama ayat suci Al-Quran sebelum membelajar biar lebih paham gitu. Tentunya ini juga berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Oke, selain itu ada lagi